Bismillahirrahmanirrahim. Rubama atla'aka ala ghaibi malakutihi. Terkadang Allah memperlihatkan kepadamu atas ghaib-ghaib malakutnya Allah. Maksudnya alam ghaibnya Allah. Ay malakutihi maksudnya alam malakutnya Allah, al-ghaib yang gaib. Angka atas kamu. Kalladzi seperti perkara fawqas sama'i yang di atas langit, wa tahtal ardi dan di bawah bumi. Wa hajaba dan menghijab sapa Allah angka atas kamu. Al-istisrafa kepada melihat, ayil ittila'a maksudnya melihat ala asraril ibadi atas rahasia-rahasia para hamba-hamba Allah. Ay ma fi qulubihim maksudnya perkara, maksudnya melihat kepada perkara fi qulubihim yang tetap di dalam hatinya hamba-hamba Allah, min khairin maksudnya berupa kebaikan, au syarrin atau keburukan. Wadzalika itu semua itu Allah memperlihatkan kepadamu keajaiban malakutnya, dan dia menghijab darimu untuk melihat kepada apa yang di hati hamba-hambanya. Min lutfillahi bika termasuk sayangnya Allah kepadamu. Lianna man karena sungguhnya barang siapa ittala'a yang dia melihat ala asraril ibadi atas rahasia-rahasia para hamba Allah, walam yatakhallaq dan dia tidak berakhlak, birrahmati dan kasih sayang al-ilahiyati yang berbangsa ketuhanan, bi an yastura dan gambaran dia menutupi alal mudnibina atas orang-orang yang berdosa, menutupi aib-aib orang berdosa, wa yahlima dan dia sayang atau bersikap lembut, ala zalimina atas orang-orang yang zalim, wa yasfahu dan dia mengampuni anil jahilin atas orang-orang bodoh, wa yuhsina dan dia memperbaiki keadaan atau berbuat bagus, ila musiina atas orang-orang yang berdosa, wa yarfa'a dan dia juga kasih sayang bi ibadillah kepada hamba-hamba Allah ajma'in seluruhnya. Faman maka barang siapa lam yattasif yang dia tidak bersifatkan bidzalika dengan semua sifat baik ini, yaitu sifat menutupi aib orang lain seterusnya, karena maka ada itla'uhu melihatnya si manusia itu, si orang itu, adanya kemampuannya untuk bisa melihat rahasia-rahasia hamba Allah, fitnatan alaihi menjadi fitnah baginya, lianna dzalika karena sesungguhnya ketika dia bisa melihat rahasia itu, yuaddi akan membawa orang tersebut ila ru'yati nafsihi kepada memandang dirinya, wasti'zami amriha dan mengagungkan urusannya, wal ajabi dan merasa heran, merasa ujub bi amalihi dengan amalnya orang tersebut, wa takabbur dan merasa sombong, ala ghairihi atas selain dirinya. Wa hadza ini semua huwa a'zamul fitnah termasuk paling besarnya fitnah. Wa kana dan ada aidon adanya dia bisa melihat orang lain punya rahasia-rahasia, sababan menjadi sebab lijarril wabali kepada menariknya kerusakan ilahi kepada dirinya, min iddi'aihi itu berupa dia mengaku-ngaku, bisifati rabbihi dengan memiliki sifat ketuhanan, wa munaza'atihi dan merampasnya si orang tersebut, likibriyaihi kepada sifat sombongnya Allah, wa azamatihi dan sifat agungnya Allah. Wa hadza huwa a'zamul wabali, ini bisa menarik kerusakan, kemudian dia bisa mengaku-ngaku memiliki sifat ketuhanan.
huwa a'zamul wabal, inilah bencana yang paling besar, wa ghayatil khizyi wan nakali, dan menjadi puncak dari siksaan Allah. Wa ruwiya anna Ibrahim alaihissalam, diriwayatkan bahwa Sayyidina Ibrahim alaihissalam lamma arahu Allah, ketika Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim malakut samawati wal ardi, kerajaan malakutnya Allah, malakut samawati wal ard, kerajaan malakut di langit-langit dan bumi. Asyrafa, maka Nabi Ibrahim melihat ala rajulin, kepada seorang laki-laki, fi maksiatin, dalam perbuatan maksiat, min ma'asillahi, dari beberapa perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Fada'a alaihi fahalaka, lalu Nabi Ibrahim mendoakan orang tersebut yang bermaksiat, lalu orang itu celaka. Wa kadza akhara, demikian juga Nabi Ibrahim memandang orang lain bermaksiat, lalu beliau mendoakan lagi orang tersebut sehingga fahalaku, sehingga semuanya celaka semua, binasa semua, mati semua. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, ayya Ibrahim, anya ini antafsiriyah, yaitu wahai Ibrahim, innaka rajulun, sesungguhnya kamu adalah seorang laki-laki, mana tadi, mustajabud da'wati, yang diijabah doanya. Kamu ini Ibrahim adalah laki-laki, manusia yang makbul doamu. Fala tad'una, di sini tad'una, fala tad'u bisa. Fala tad'u, janganlah kau berdoa ala ibadi, untuk hamba-hambaku. Jangan mendoakan celaka seperti itu, wahai Ibrahim. Fa innahum minni, karena fa innahum minni ala salasi fisalin, karena hamba-hambaku itu menurutku adalah berada di atas 3 keadaan. Orang-orang yang berdosa itu ada 3 keadaan mereka. Imma ayatuba, terkadang bertaubat al-abdu, seorang hamba, minhum, dari mereka yang maksiat itu, ilayya, kepadaku, fa'atuba alaihi, sehingga aku menerima taubatnya. Wa imma an ukhrija minhu nasamatan tasabbaha li tusabbihu li, atau kadang-kadang aku mengeluarkan dari mereka keturunan yang akan bertasbih kepadaku. Wa imma ayyub'atsa ilayya, dan terkadang mereka akan dikirim kepadaku. Wa in syi'tu afautu anhu, kalau aku mau aku ampuni mereka, aku ampuni dia. Wa in syi'tu aqabtuhu, kalau saya mau saya akan menyiksanya. Qila, dikatakan, inna hadza, ini kisah ini, kejadian ini, Nabi Ibrahim melihat orang punya kubur kalau boleh berdoa, sababun, adalah sebab li amrillahi lahu, kepada perintah Allah bagi Nabi Ibrahim, bidzabhi waladihi, untuk menyembelih anaknya. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala rahimun, sangat sayang, bi ibadihi, kepada hamba-hambanya, kasyafaqatihi, sebagaimana sayangnya Nabi Ibrahim ala waladihi, kepada anaknya Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail. Alhasilu, dan kesimpulannya adalah annal mukasyafata, sesungguhnya keadaan mukasyafah, bisa melihat kepada rahasia-rahasia, baik rahasia itu ada di langit dan di bumi, bahkan yang ada di dalam hatinya manusia. Itu nikmat, merupakan satu nikmat minallah, dari Allah Ta'ala, alal muridi, atas seorang murid, orang yang sedang merambah jalan menuju Allah dengan berbagai macam amal ibadah. Wa syukruha, dan cara untuk bersyukur dengan nikmat ini adalah as-satru was-safhu, adalah dengan menutupi aib orang dan mengampuni kesalahan orang. Kesimpulan, kadang-kadang Allah SWT itu memperlihatkan kepada seorang hambanya, membuka hijab bagi hambanya itu, sehingga dia bisa melihat kerajaan-kerajaan yang gaib.
baik itu yang ada di atas langit maupun yang di bawah bumi. Allah membukakan kepadanya hijab. Jadi kalau namanya kasyaf itu terbukanya hijab. Kalau mukasyafah itu tembus kepada hijab itu, walaupun hijabnya tidak diangkat. Nah, itu beda. Kalau kasyaf, orang itu diangkat hijabnya oleh Allah sehingga dia bisa melihat hal yang gaib. Kalau mukasyafah, orang itu bisa melihat hal yang gaib walaupun ada hijab. Nah, jadi mukasyafah lebih hebat daripada kasyaf. Itu kata ulama ahli tasawuf. Maka kadang-kadang Allah SWT memberikan kemampuan mukasyafah kepada seorang hamba, yaitu seorang wali-wali Allah. Tapi Allah menutupi kepadanya untuk bisa melihat apa-apa yang ada di dalam hati orang lain. Dia bisa melihat kerajaan langit, kerajaan bumi, kerajaan jin. Nah, bisa dilihat semua itu. Kalau lewat di satu hutan, dia nampak ini, Masya Allah, ada kota besar dari emas dan perak. Nah, dia bisa lihat itu semua. Bisa dia melihat itu bagaimana malaikat dan sebagainya. Tapi dia tidak bisa melihat isi hati orang lain. Wahajaba angka al-israfa ayal ittila'a ala asraril ibad. Allah menghijab atasmu, menutupi bagimu untuk bisa melihat kepada rahasia-rahasia hamba-hamba Allah. Min ay ma fi qulubihim, maksudnya Allah menutupi kamu untuk bisa melihat hati-hatinya, apa yang dalam hatinya manusia. Min khairin au syarrin, apakah itu kebaikan atau keburukan. Wadzalika min lutfillahi bika. Nah, ini yang begini ini merupakan sayangnya Allah kepada hamba. Kenapa? Li'anna man ittala'a ala asraril ibad. Karena kalau ada orang yang bisa memandang, melihat kepada rahasia-rahasia manusia yang lain, rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya orang lain bisa dia tahu. Oh, ini orang ini, oh licik ini, orang ini ada rencana jahat ini. Dia tahu itu. Sebagaimana bisa dia lihat secara nyata. Oh, orang ini ganteng, orang cantik, itu kan nyata kelihatan. Dia juga bisa lihat itu dalam hatinya. Kalau ada orang seperti ini bisa begini, walam yatakhallaq birrahmah, namun dia tidak memiliki sifat rahmat ilahiyah, rahmat yang dari Allah. Bagaimana itu rahmat itu? Nah, ini digambarkan oleh musannif biayasturu alal mudhnibin. Nah, salah satu bentuk sifat rahmat itu adalah dia menutupi aib orang yang berdosa. Wa yahlimu atau wa yahlumu ala zalimin. Dia sayang berlaku lemah lembut kepada orang-orang zalim. Ada orang yang zalim tapi dia tidak membalas. Dia malah maafkan. Nah, ini sifat rahmat namanya. Wa yasfahu anil jahilin, dia mengampuni orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu kan kalau ngomong kan sembarangan, maki-maki, dia maki-maki. Ada orang bodoh maki-maki kita, yang harusnya kita ini orang yang dimuliakan, tapi malah diperlakukan seperti orang bodoh oleh orang bodoh itu. Kalau kita memiliki sifat rahmat, berakhlakkan dengan akhlak rahmat Allah, rahmat ilahiyah, maka kita mengampuninya, memaafkannya. Wajar kan dia bodoh. Ngapain saya harus marah sama dia? Dia orang bodoh kok. Nah, ini orang yang memiliki akhlak yatakhallaqu birrahmatillah, namanya orang seperti ini. Wa yuhsinu ilal musiin. Nah, dia juga berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Wa yarfa'ah ay bi ayyarfa'a, itu takdirnya begitu. Wa yarfa'a bi ibadillahi ajma'in. Dia sayang semua hamba-hamba Allah. Ini contoh sifat atau akhlak rahmat ilahiyah namanya. Nah, faman lam yattasif bidzalika kana ittila'uhu fitnatan alaih. Kalau ada orang yang tidak memiliki sifat demikian ini,
lalu dia kok mampu memandang rahasia orang, dia bisa melihat orang lain punya isi hati, maka hanya akan jadi fitnah baginya. Lianna dzalika yu'addihi ila ru'yati nafsihi, karena kemampuan seperti ini hanya akan menjadikan dia, membawanya kepada memandang dirinya, wasti'zami amriha, mengagungkan dirinya, wal ujubi bi amalihi, merasa amalnya lebih hebat dari orang lain. Kamu apa sih kamu itu? Kau tidak tahu saya ini sudah apa? Memiliki kemampuan kasyaf. Saya tahu di hatimu itu loh. Kamu ini, namanya kau siapa sih? Sombong sudah. Saya ini sudah mondok 10 tahun, kamu ini. Saya ini sudah 4 bulan tiap tahun, kamu ini. Emang kau siapa? Jadi begitu nanti. Watakaburi ala ghairihi, dia menyombongkan diri di atas orang lain. Wa hadza huwa a'zamul fitnah, yang demikian ini adalah fitnah yang paling besar. Wa kana aidan sababan lijarril wabali ilaih. Ini juga menjadi sebab datangnya bencana, kerusakan kepada orang yang demikian ini. Min di'aihi bisifati rabbihi, yaitu dia bisa ngaku-ngaku memiliki sifat ketuhanan. Saya ini tahu segala-galanya. Wa munaza'atihi li kibriyaihi wa azamatihi, dia merampas kibriyanya Allah, kesombongannya Allah. Yang pantas untuk sombong itu hanya Allah. Sifat sombong itu hanya Allah yang punya. Kenapa? Memang Allah pantas untuk sombong, dia Allah yang punya semuanya kok. Kalau kita ini apa yang disombongkan? Punya wajah yang ganteng sedikit pun itu Allah yang kasih. Ada harta sedikit, Allah juga yang kasih. Kita punya jabatan sedikit, itu Allah juga yang kasih. Jadi ustadz sedikit kayak saya ini juga Allah yang kasih. Apalagi ustadz yang besar, dikasih sama Allah, semuanya dikasih. Apa yang akan kita sombongkan? Apabila orang memiliki kemampuan untuk bisa memandang hati orang, memandang rahasia-rahasia orang, terus dia tidak memiliki sifat-sifat yang mulia, maka ini hanya akan menjadi fitnah, bencana bagi dirinya. Bisa mengaku-ngaku dia ini memiliki sifat ketuhanan, dia merampas kesombongannya Allah. Maksudnya dia menjadi sombong dan dia merampas keagungan Allah. Dia mengagungkan dirinya sendiri. Wa hadza huwa a'zamul wabali wa ghayatil khizyi wal nakal. Ini adalah puncak daripada bencana kerusakan. Dikisahkan bahwa waruya, diriwayatkan anna Ibrahim alaihissalam lamma arahullahu malakuta samawati wal ardi asyrafa ala rajulin fi maksiatin min ma'asillah fada'a alaihi fahalaka. Diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim itu ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau ini alam-alam malakut, alam-alam gaib. Di alam malakut itu dalam diri kita ini banyak, kata ulama. Dalam diri kita ini banyak alam malakut, miliaran alam malakut dalam diri kita ini. Termasuk yang di langit dan di bumi itu ada alam malakutnya, yang hanya sebagian orang saja yang bisa untuk melihat itu semua. Ketika Nabi Ibrahim diberi kemampuan oleh SWT untuk memandang itu, maka beliau melihat ada seorang laki-laki yang lagi maksiat kepada Allah, melakukan maksiat, salah satu maksiat daripada beberapa maksiat kepada Allah. Fada'a alaihi, lalu Nabi Ibrahim mendoakannya. Nabi Ibrahim walaupun manusia, ya namanya juga manusia itu pasti juga lemah, karena hanya Allah lah yang maha kuat. Maka Nabi Ibrahim tidak tahan, karena begitu cintanya kepada Allah, Nabi Ibrahim ini tidak tahan, kok ada orang yang maksiat itu. Kamu ini sudah dikasih makan sama Allah, sudah dikasih minum, kok masih berdosa kau? Gimana caranya kau ini? Gitu. Maka Nabi Ibrahim doa, ya Allah, hancurkan saja orang ini. Ini kata guru saya menjelaskan begitu.
Hancurkan saja orang ini Allah, ini orang tidak tahu diri, ini orang ini. Fahalaka, lalu gara-gara dia doa begitu mati orang itu. Wa kadza akhara, begitu juga Nabi Ibrahim melihat lagi orang lain dengan hal seperti itu, didoakan lagi. Melihat lagi yang begitu, didoakan terus, akhirnya fahalaku, mati semua orang-orang itu. Maka Allah mewahyukan fa'auha Allahu ta'ala ilaih, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, wahai kekasihku Nabi Ibrahim, innaka rajulun mustajabud da'wah, engkau ini, wahai kekasihku. Ini Allah kan, Nabi Ibrahim kan Khalilullah, kekasihnya Allah. Maka pasti Allah kalau bicara dengan Nabi Ibrahim itu dengan lembut. Wahai sayangku, kau ini doamu itu makbul loh kau. Kalau kau doa itu langsung saya terima doamu itu. Fala tad'u ala ibadi. Janganlah kau doa-doa seperti itu kepada hamba-hambaku. Janganlah. Kalau kau lihat orang bermaksiat itu sudah, kau minta ampun saja untuk Allah kepada. Kau mintakan ampun saja, kau doakan mati begitu. Karena saya kasih mati betul itu nanti. Akhirnya lama-lama habis nanti orang di dunia ini. Karena di dunia ini kebanyakan pelaku dosa. Nah, begitulah kira-kira. Karena Allah berfirman lagi kepada Nabi Ibrahim, karena mereka ada 3 macam. Orang-orang yang begitu itu ada 3 macam. Imma ayatubal abdu minhum ilayya fa'atuba alaih. Kadang-kadang ada mereka yang bertobat kepada aku, lalu saya terima tobatnya. Wa imma an ukhrija minhu nasamatan tusabbihu li. Ada juga di antara mereka yang memang betul-betul bejat minta ampun, tapi saya berikan dia keturunan yang soleh-soleh. Tusabbihu li, yang nanti anak-anaknya itu akan bertasbih memujiku. Karena seorang bapak itu walaupun senakal bagaimanapun juga, pasti dia tidak mau anaknya nakal seperti dia. Anakku, jangan kau macam papa ini. Papa ini sudah bodoh, tidak ada sekolah. Mabuk lah, jangan begitu. Jangan seperti bapak ini. Kau sekolah, kau pesantren, hafal Quran. Gitu. Rata-rata begitu memang. Dan beginilah Allah SWT menghendaki seperti itu. Kadang-kadang aku berikan mereka keturunan yang akan memuji, bertasbih kepada aku. Seperti contoh Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Ketika beliau dakwah ke Taif, di sana beliau dilempari batu, dicaci maki. Datang malaikat Jibril, hai Rasulullah, ini kurang ngajar betul orang-orang Taif ini. Ini saya ada bawa malaikat penjaga gunung ini. Kalau kau mau, kau perintahkan saja dia untuk benturkan, agar malaikat ini yang menjaga gunung ini membenturkan ini gunung, lalu hancurannya itu ditimpakan kepada mereka, biar mati semua saja. Ini malaikat saja ini jengkel. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, jangan. Semoga saja dari sulbi mereka akan lahir anak-anak yang dapat hidayah. Akhirnya sekarang kan begitu. Kota Taif mendapatkan hidayah. Nah, seperti itu. Wa imma ayyub'atsa ilayya. Nanti terkadang mereka akan dikirim kepadaku, berarti mati. Fa in syi'tu afautu anhu, kalau saya mau saya ampuni. Wa in syi'tu aqabtuhu, kalau saya mau saya akan menyiksanya. Qila inna hadza sababun li amrillahi lahu bidzabhi waladihi. Dikatakan kisah kejadian ini kejadian Nabi Ibrahim inilah yang menjadikan sebab mengapa Allah menyuruh beliau untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Liannahu ta'ala rahimun bi ibadihi. Ini rahimun ini sigat mubalaghah. Karena Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Kasyafaqatihi ala waladihi, sebagaimana Nabi Ibrahim itu sangat-sangat sayang kepada Nabi Ismail. Bayangkan, sudah ditinggalkan 13 tahun di padang pasir, pulang-pulang anaknya sudah ganteng, sudah lucu-lucu, disuruh potong, disuruh sembelih.
oleh Allah SWT. Jadi Allah SWT memperlihatkan beginilah kamu itu sayang kepada anakmu, nak mungkin kamu mampu untuk menyembelihnya kan. Nah begitu juga kamu ketika memandang orang yang bermaksiat, jangan kamu doakan mereka keburukan, doakanlah mereka kebaikan gitu. Walhasil annal mukasyafata ni'matun minallah. Kesimpulannya adalah mukasyafah itu kemampuan memandang hal-hal yang gaib, baik itu di langit atau di bumi, bahkan dalam hati manusia. Ini berupa nikmat Allah. Dan memang tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Hanya wali-wali kekasih Allah yang mampu seperti itu, yang Allah berikan anugerah itu. Kalaupun ada yang lain, berarti dukun, istidraj, bukan karomah. Kalau ada yang lain, berarti itu karena dilihat dari amalan solehnya juga. Kalau ada orang yang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin dakwah, rajin ini, terus dia begitu kemampuannya, oh berarti ini wali Allah orang ini. Tapi kalau dia ini tidak sholat, tidak ini, terus mampu, oh berarti dukun orang begitu. Berarti itu bukan karomah tapi istidraj. Nah ini kemampuan begini yang diberikan oleh SWT kepada seorang wali, nikmat Allah. Maka nikmat Allah alal muridi, bagi seorang santri. Santri yang bagaimana maksudnya murid ini? Santri yang merambah jalan suluk kepada Allah. Bukan santri yang belajar fikih saja, bukan itu. Tapi santri yang mendalami tasawuf, mendalami ilmu, memperbaiki hati dengan bimbingan seorang guru mursyid, diberikan zikir-zikir puluhan ribu setiap hari. Itu namanya murid. Kalau santri biasa, tilmidun, beda. Itu kata guru saya, kiai saya mengatakan begitu. Maka wasyukruha as-satru was-safhu. Mensyukuri nikmat yang demikian ini adalah as-satru, menutupi aib. Kalau kamu lihat orang maksiat, ya tutupilah aibnya, jangan kau bongkar-bongkar. Kau cerita, tadi malam saya lihat itu si anu dengan cewek di sana aku polo-polo misalnya. Ya tutupi saja, itu hanya antara dia dengan Allah SWT. Jangan kau buka aib. Wasafhu, dan mengampuni, memaafkan. Ada tak orang menzalimi, maafkan. Ini cara mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Maka kesimpulannya para ikhwan rahimakumullah, inilah kita harus memiliki sifat-sifat yang baik. Kepada pelaku dosa saja kita tidak boleh marah, tidak boleh membenci mereka. Kepada pelaku maksiat yang betul-betul durjana aja pun kita terlarang untuk mendoakan keburukan. Jangankan kita, Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Ditegur. Ini Nabi Ibrahim ini Khalilullah, kekasih Allah. Masih ditegur sama Allah, jangan kau begitu. Apalagi kita ini. Kadang-kadang, Masya Allah. Ya, sepertilah ujian untuk kita, maka kita perbaiki lagi diri kita ini. Perbaiki lagi dan lagi agar supaya kita semakin memiliki sifat-sifat yang mulia. Kalau dalam Hikam Jilid 1, min alamatil i'timadi alal amal nuksanur roja inda wujudi zalab. Tanda-tanda orang itu masih mengaku-ngaku amalnya, berpegang dengan amalnya itu adalah ketika dia berbuat maksiat, maka dia akan putus harapan kepada Allah. Ini kan kita masih seperti itu, berarti kita masih awam. Jadi masih jauh untuk bisa mencapai tingkatan mukasyafah. Sangat jauh dari tingkatan mukasyafah. Namun walaupun seperti itu, kita awam begini, masih merasa soleh dengan amal kita, masih merasa selamat dengan amal kita. Kalau berdosa, celaka selesai ini. Nah, itu namanya orang yang iktimatnya kepada amal. Itu pun kita ini masih nampak
melihat orang punya keburukan. Nah, ini tentu lebih buruk lagi kita. Lebih buruk lagi. Dan keburukan yang kita lihat ke orang lain itu terkadang-kadang muncul dari orang soleh. Ada kawan teman kita ini rajin sholat, maka mungkin dia ini orang alim berilmu, hanya gara-gara dia ini kurang aktif bersama-sama kita, akhirnya sudah dipandang sebelah mata. Begitu. Ini sifat buruk yang muncul dari, bisa dikatakan dari kebodohan diri kita sendiri gitu. Muncul dari, jangan kebodohan lah, kekeliruan kita menilai sesuatu. Sesungguhnya hamba-hamba Allah SWT itu bergerak sesuai gerakan dari Allah. Itu kalau kita memandang dari segi ilmu tasawuf, orang itu hanya bergerak gara-gara gerakan Allah SWT. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah itu yang menciptakanmu dan juga apa yang kamu lakukan. Sehingga ketika ada kejadian-kejadian orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya lihatlah, oh berarti memang dia lagi diperlakukan seperti itu oleh Allah SWT. Ini bab kita kepada diri orang lain. Tapi kalau kepada diri kita sendiri, kita mesti memaki diri kita ketika kita lemah dalam amal. Nah, seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mencambuk kakinya ketika lagi malas untuk ibadah. Ketika beliau lagi malas untuk sholat, beliau ambil cambuk, dicambuknya kakinya itu. Berdiri wahai Umar. Ya, cambuk kakinya biar dia berdiri dengan dirinya sendiri gitu. Kadang-kadang beliau berkaca di depan cermin, "Oi, kau ini emang kau siapakah?" Umar, nah dulu kau ini orang musyrik dulu. Sekarang kau jadi khalifah. Nah, jangan sombong kau Umar. Nah, ini Sayyidina Umar. Nah, gitu. Jadi kalau bab orang kepada orang lain, maka kita perlakukan orang lain dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau diri kita sendiri, kita perlakukan diri kita dengan seburuk-buruknya gitu. Kalau kita lagi lemah amalan, kalau ini kita lakukan, maka kita jadi orang yang baik. Kalau sebaliknya, orang lain kita caci maki, oh apa juga itu, tidak lagi mau keluar 3 hari, apa juga itu. Tapi diri kita senyum. Kau tidak tahu saya baru habis zikir 10.000 kali ini. Nah, ini kerusakan akhlak namanya. Makanya pentingnya kita ini untuk mengaji tasawuf, belajar ilmu tasawuf untuk menata hati kita. Insyaallah demikian yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan ini semua semoga menjadi amal jariah buat saya. Semoga ini menjadi sebab Allah mengampuni kesalahan-kesalahan saya dan juga kesalahan daripada siapapun yang melihat tayangan saya ini, baik secara langsung maupun nanti. Dan ini satu bab. Rubama atla'aka ala waibi malakutihi wa hajaba ankal istisyrafa ala asrari ibadihi. Ini satu bab. Berarti kita mengaji satu bab ilmu tasawuf. Ini pahalanya kata Rasulullah seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Jadi kita mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Dan dengan sebab ini kita semoga kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih taat lagi kepada Allah Ta'ala, tidak berani bermaksiat, dan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.